Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita tidak dapat bertemu langsung di kelas sehingga kita melaksanakan pembelajaran secara daring terlebih dahulu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Semoga dengan kita berdoa bersama dapat berjalan lancar proses pembelajaran dan dapat menyerap ilmu secara baik. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak semua untuk melaksanakan presensi melalui link yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Bagaimana? Apakah sudah melaksanakan presensi? Semoga sudah semua ya. Jangan lupa. Nah, pada minggu lalu kita belajar mengenai apa? Masih ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai teks prosedur. Masih ingatkah mengenai teks prosedur itu apa? Ya, betul. Teks prosedur yaitu suatu teks yang berisi langkah-langkah demi langkah secara beraturan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, yang kedua, peserta didik dapat memproduksi teks prosedur secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Nah, ada yang sudah tahu belum? Struktur teks prosedur itu ada berapa? Ya, struktur teks prosedur itu ada 5. Oke, kita bahas satu persatu ya. Struktur yang pertama yaitu judul. Ketika kita akan membuat suatu teks prosedur, alangkah baiknya kita membuat sebuah judul yang menarik, dibuat semenarik mungkin agar pembaca dapat tertarik untuk mengikuti tutorial langkah-langkah dari teks prosedur yang telah kita buat. Struktur yang kedua yaitu tujuan. Pada bagian tujuan ini kita menggunakan kalimat sesingkat mungkin yang menjelaskan hasil akhir dari pembuatan teks prosedur tersebut. Nah, struktur selanjutnya yaitu struktur alat dan bahan. Pada bagian ini bisa ada dan bisa tidak. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu teks prosedur, cara membuat sesuatu, tentu kita memerlukan suatu alat dan bahan. Namun, ketika kita membuat suatu teks prosedur mengenai cara penggunaan suatu benda, penggunaan pemanfaatan sesuatu, itu tentu tidak perlu menggunakan alat dan bahan. Oleh karena itu, tidak perlu adanya struktur alat dan bahan. Struktur selanjutnya yaitu struktur alat langkah-langkah. Pada bagian ini sangatlah penting dan harus ada dalam setiap struktur teks prosedur. Pada bagian langkah-langkah ini harus dijelaskan secara runtut dari awal hingga akhir proses cara melakukan sesuatu hal. Biasanya pada bagian langkah-langkah ini menggunakan penomoran atau poin-poin. Lalu struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh digunakan atau boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Pada teks prosedur memiliki beberapa ciri kebahasaan, yaitu yang pertama penggunaan kalimat. Pada teks prosedur memiliki 3 kebahasaan kalimat, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif memiliki makna perintah, larangan, maupun permintaan.
untuk melakukan sesuatu. Contohnya pada kalimat hati-hati saat menggoreng risol atau tiriskan risol yang telah diangkat dari wajan. Lalu kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Biasanya pada kalimat ini terletak pada bagian struktur tujuan. Contoh kalimat yang memiliki deklaratif pada teks prosedur yaitu risol mayones adalah salah satu cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga ataupun teman santai. Kalimat selanjutnya yaitu penggunaan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, pada bagian ini juga terdapat pada bagian struktur tujuan. Contoh pada kalimat bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan kalimat interrogatif dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung. Pada teks prosedur, penggunaan konjungsi terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan melakukan yang menyatakan syarat. Contoh dari konjungsi persyaratan yaitu konjungsi jika, apabila, dan kalau. Lalu untuk konjungsi temporal sendiri yang menandakan urutan waktu, urutan kejadian dalam teks prosedur. Contoh dari konjungsi temporal itu sendiri yaitu lalu, kemudian. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu bahasaan numeralia atau kata bilangan. Numeralia pada teks prosedur terbagi jadi dua yaitu numeralia urutan dan numeralia kuantitas. Pada numeralia urutan itu ditandakan pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan untuk numeralia kuantitas ditunjukkan dalam jumlah atau durasi dalam teks prosedur tersebut. Contoh pada kata masukkan 2 butir telur. Kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan pronomina atau kata ganti. Pada teks prosedur, penggunaan pronomina terbagi menjadi dua yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Dalam pronomina penunjuk, contohnya itu ini. Sedangkan pada pronomina persona ditunjukkan dengan kata Anda, saya, kami, atau kalian. Contoh pada kalimat tambahkan saus sesuai dengan selera Anda. Kaidah kebahasaan selanjutnya dan yang terakhir yaitu penggunaan verba atau kata kerja. Pada teks prosedur, penggunaan kata kerja terbagi menjadi dua yaitu kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Kata kerja material yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik yang bersinggungan dengan suatu alat maupun bahan. Contoh pada kata kerja menggoreng, kata kerja mengaduk. Sedangkan kata kerja tingkah laku yaitu yang ditunjukkan dengan ungkapan perasaan seperti memahami maupun berpikir. Demikian tadi video pembelajaran kita hari ini yang mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita tutup video pembelajaran, mari kita ulas terlebih dahulu materi hari ini yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan teks prosedur sendiri terdiri dari 5 yaitu penggunaan kalimat baik kalimat imperatif, kalimat deklaratif maupun kalimat interrogatif. Kaidah selanjutnya terdapat konjungsi temporal dan konjungsi syarat. Kaidah yang ketiga penggunaan numeralia dan penggunaan pronomina. Kaidah kebahasaan yang terakhir dan yang kelima yaitu penggunaan verba, baik verba tingkah laku maupun verba material. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu saya akan memberikan tugas. Tugas ini dilakukan secara berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari 2-3 siswa. Tugas ini yaitu membuat
suatu teks prosedur dengan tema pemanfaatan barang bekas atau barang yang tidak terpakai atau cara membuat makanan tradisional. Nah, tugas ini ditulis di kertas portofolio, namun juga dibuat video tutorial mengenai teks prosedur yang Anda buat dan diupload di YouTube. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.